Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana menggunakan bahasa Indonesia sebagai medium karya ilmiah. Dan kalian juga telah mengidentifikasikan salah satu contoh karya ilmiah berupa jurnal ya. Oke, baik. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan belajar mengenai bahasa baku dan tidak baku. Definisi dari ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Nah, bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik tulisan maupun lisan. Kebakuan bahasa Indonesia ini mencakupi kebakuan kata, idiom, kalimat, dan paragraf. Sedangkan ragam tidak baku merupakan ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Ciri dari ragam baku yang pertama bersifat mantap. Mantap artinya secara ketat mengikuti kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki kata rasa. Nah, jika kata rasa ini dibubui awalan pe, maka akan berbentuk kata perasa. Lalu misalnya kata raba. Nah, ketika kita membubui awalan pe, maka menjadi peraba. Lalu contoh lagi misalnya kata rajin. Kita membubui awalan pe, maka menjadi kata perajin, bukan pengrajin. Nah, itu ya. Jadi, menurut kaidah kemantapan, jika kita menulis kata pengrajin itu salah. Yang benar adalah perajin. Lalu yang kedua memiliki sifat dinamis. Nah, dinamis di sini artinya tidak statis atau tidak kaku. Nah, bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Misalnya ada contoh suatu kata langganan. Nah, langganan ini, kata langganan mempunyai makna ganda. Yang pertama, orang yang berlangganan. Nah, yang kedua bisa bermakna toko tempat langganan. Nah, dalam hal ini, tokonya disebut langganan dan orang yang berlangganan itu disebut pelanggan. Nah, itu ya bedanya. Oke, yang ketiga bersifat cendekia. Nah, cendekia di sini berarti digunakan oleh kalangan terpelajar dalam situasi resmi, bukan di pasar atau di jalanan. Nah, juga berarti tidak ambigu. Nah, contohnya apa? Contoh kalimat yang tidak cendekia misalnya, rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Nah, ini kata aneh ini merujuk ke rumahnya atau jutawannya. Nah, ini kan berarti menimbulkan makna ganda atau ambigu ya. Nah, kita menghindari penulisan kalimat yang tidak baku karena ambigu itu tadi. Yang keempat bersifat seragam. Nah, seragam adalah proses pembakuan atau proses penyeraman. Nah, kita mengenal bahwa untuk pelayan di kapal terbang atau di pesawat dianjurkan untuk memakai istilah pramugara dan pramugari, bukan pelayan kapal terbang. Nah, itu merupakan contoh penyeragaman. Barometer yang digunakan untuk mengukur kebakuan bahasa. Yang pertama menggunakan pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Kedua menggunakan pedoman umum tata bentukan istilah. Lalu yang ketiga pedoman umum pemenggalan kata. Yang keempat pedoman umum pengindonesiaan istilah asing. Yang kelima tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang keenam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, 6 pedoman inilah yang digunakan untuk mengukur kebakuan bahasa.
Penggunaan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam KBBI memuat kata atau istilah yang berkembang di masyarakat. Nah, KBBI ini tidak membedakan kata atau istilah baku dan tidak baku. Untuk menentukan kebakuan kata atau istilah dalam KBBI digunakan model perujukan. Contoh, praktek. Yang benar itu praktik pakai i. Lalu ada kata zaman. Nah, zaman ini biasanya kalau kita menulis pakai j ini merupakan kata tidak baku. Yang benar, yang baku adalah zaman pakai z. Lalu, apakah ciri-ciri kata baku? Nah, kata baku memiliki ciri-ciri yang pertama, terbebas dari kata-kata berbahasa daerah yang belum berterima. Yang kedua, terbebas dari kata-kata asing yang belum berterima. Yang ketiga, penyerapan dan pembentukannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang terakhir, ejaannya benar. Nah, keempat ini merupakan ciri-ciri dari kata baku. Ciri kata baku yang pertama adalah terbebas dari kata daerah. Nah, sebagai contoh misalnya kata asal itu rebo. Nah, ini kata rebo ini berasal dari daerah Jawa. Namun dalam bahasa Indonesia kata bakunya menjadi rabu. Lalu contoh yang kedua, kata asalnya emang. Nah, emang ini sering dipakai di daerah Jakarta atau Betawi ya. Nah, kata bakunya menjadi memang. Lalu yang ketiga, kata asalnya rumahnya Amir. Nah, ini strukturnya ini adalah struktur bahasa Jawa, rumai Amir. Nah, kalau dalam struktur bahasa baku Indonesia menjadi rumah Amir. Lalu yang keempat ada kata asalnya bahagia. Bahagia ini kalau bahasa Jawa itu pakai y, bahagia. Nah, kalau menjadi kata baku menjadi bahagia. Y-nya berubah menjadi E. Nah, itulah beberapa contoh kata yang dari kata bahasa daerah menjadi kata baku bahasa Indonesia. Ciri kata baku yang kedua adalah terbebas dari kata-kata asing. Nah, sebagai contoh, yang pertama ada kata legalisir. Nah, legalisir ini berasal dari negara Belanda. Nah, ketika dia kata baku di Indonesia menjadi legalisasi. Selanjutnya yang kedua ada kata Jumat. Nah, Jumat ini penulisannya ada tanda petik di atas. Nah, ini kalau di kata baku di Indonesia sebenarnya tidak perlu, langsung ditulis aja Jumat gitu. Karena penulisan dengan tanda petik atas itu berasal dari Arab. Lalu yang ketiga ada kata Cina. Nah, di Inggris sendiri penulisan Cina itu pakai H, C-H-I-N-A. Tapi ketika di Indonesia kan kata bakunya menjadi Cina, C-I-N-A saja. Yang terakhir kata sholat pakai S-H-O-L-A-T, pakai S-H-O ya. Nah, ini berasal dari negara Arab penulisan ini. Ketika masuk ke Indonesia kata bakunya menjadi salat, S-A-L-A-T saja. Nah, ini malah yang menjadi kata baku yang benar, salat bukan sholat ya. Oke, itu ciri dari kata yang terbebas dari kata-kata asing. Ciri kata baku yang ketiga adalah pembentukannya sesuai dengan kaidah. Nah, yang pertama ada kata zaman. Nah, yang benar, yang baku itu memang zaman pakai Z ya, bukan pakai J atau zaman. Lalu yang kedua ada kata terampil. Nah, yang benar itu terampil, bukan terampil. Nah, kalau terampil ini dia terdapat pengaruh dari daerah Jawa. Penulisannya langsung terampil. Nah, ini
pengaruhnya dari daerah Jawa. Lalu yang ketiga ada kata kwitansi, yang benar itu pakai U, kwitansi, bukan pakai W, kwitansi. Nah ini pengaruhnya dari negara Belanda. Kalau Belanda itu kwitansi, kalau zaman Belanda dulu memang kwitansi, tapi sekarang kata baku bahasa Indonesia menggunakan kwitansi pakai U. Begitu juga dengan kata kuesioner. Nah itu tulisannya kuesioner, bukan kuisioner. Nah itu ya. Oke, yang keempat ada kata foto. Nah, foto di sini menggunakan FOTO, bukan pakai PHOTO. Nah, ini merupakan ciri dari kata baku berdasarkan pembentukannya yang harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri kata baku yang terakhir adalah ejaannya benar. Nah, sebagai contoh, di sini ada kata pasca sarjana. Penulisannya itu digabung ya, pasca sarjana. Kalau tidak digabung, pasca sendiri, sarjana sendiri, ini malah tidak sesuai dengan ejaan. Lalu ada kata dibebas tugaskan. Nah, ini juga harus disambung atau dirangkai. Lalu yang ketiga, penulisan gelar dokter. Nah, ini yang penting ya, kalau dokter itu yang benar itu D kecil, R kecil. Kalau kalian merujuk dokter dengan menggunakan D besar, R besar, ini salah. Karena kalau D besar, jika menulis dokter dengan D besar, R kecil, ini salah. Kenapa? Karena ini untuk merujuk ke gelar doktor ya. Oke, jelas ya. Jadi kalau dokter itu kita menulisnya D kecil, R kecil. Kalau doktor itu baru D besar, R kecil. Contoh idiom baku. Yang pertama, terdiri atas, bukan terdiri dari. Yang kedua, bergantung kepada, bukan tergantung pada. Yang ketiga, pasangan penggunaan antara itu pasti dengan dan. Nah, kalau kita menggunakan antara tapi di belakangnya diikuti dengan, itu malah tidak baku. Misalnya kita membuat kata misalnya antara ada dan tiada itu baku. Kalau antara ada dengan tiada itu tidak baku atau salah ya. Lalu selanjutnya disebabkan oleh, bukan disebabkan karena. Lalu contoh yang kelima, pasangan tidak itu tetapi. Nah, kalau kita menggunakan pasangan tidak dan melainkan, ini berarti dia idiom tidak baku. Yang keenam, pasangan kata bukan itu melainkan. Ini ya baku. Yang tidak baku itu menggunakan pasangan bukan dan tetapi. Nah, itu. Selanjutnya, idiom baku itu karena. Nah, kita tidak boleh menggunakan idiom tidak baku ada karena, ada maka. Dua-duanya kita gunakan itu tidak boleh, harus salah satu dalam satu kalimat. Kita gunakan karena atau maka itu. Kalau tadi merupakan contoh idiom baku, berikut ini merupakan contoh dari frasa baku. Yang pertama, frasa baku agar atau supaya. Nah, kalau kita menggunakan dalam suatu kalimat, kita tidak boleh menggunakan agar supaya bersamaan. Nah, jadi kita pilih salah satu. Kita menggunakan agar atau supaya. Yang kedua, amat atau sangat mahal. Nah, kita tidak boleh menggunakan keduanya, amat, sangat, mahal. Nah, itu merupakan frasa tidak baku. Lalu yang ketiga, dan lain-lain. Nah, ini bakunya tuh dan lain-lain, bukan dan lain sebagainya. Itu malah tidak baku. Yang bakunya adalah dan lain-lain. Yang keempat, dan sebagainya. Ini baku. Yang tidak baku, dan lain sebagainya tadi ya. Nah, kita bisa menggunakan salah satu, dan lain-lain atau dan sebagainya. Lalu contoh yang kelima, frasa baku semaksimal-maksimalnya. Itu malah yang baku. Yang tidak baku semaksimal mungkin. Nah, itu ya yang perlu digarisbawahi. Misalnya kita sering menggunakan semaksimal mungkin, malah itu termasuk frasa tidak baku. Yang baku adalah semaksimal-maksimalnya.
Yang keenam, frasa baku menghemat waktu. Nah, yang tidak baku menyingkat waktu. Nah, berarti kita memakainya yang baku adalah menghemat waktu. Lalu yang terakhir, siswa-siswa atau para siswa. Kita bisa menggunakan salah satu, siswa-siswa atau para siswa. Kita tidak boleh menggunakan para siswa-siswa. Sudah siswa-siswa ada paranya lagi. Nah, itu kan berarti dia tidak baku. Nah, yang baku tadi milih salah satu. Kita menggunakan para siswa atau siswa-siswa. Suatu kalimat dikatakan kalimat baku jika yang pertama menggunakan kata baku, yang kedua menggunakan struktur bahasa Indonesia, bukan struktur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketiga lengkap. Nah, lengkap di sini memiliki subjek, predikat, objek atau keterangan. Yang keempat tidak bersifat ambigu. Yang kelima susunannya benar, lalu ejaannya benar dan penalarannya juga benar. Contoh penggunaan kata baku. Ia membeli obat di apotek. Nah, ini merupakan contoh kalimat baku ya. Ia membeli obat di apotek. Jika kita mengganti apotek dengan apotik, pakai i, ini malah menjadi kalimat tidak baku. Lalu yang kedua, model celananya sudah ketinggalan zaman. Nah, ini merupakan kalimat baku. Jika zaman kita ganti zaman, maka menjadi kalimat tidak baku. Yang ketiga, suaminya seorang atlet, pakai e. Ini merupakan kalimat baku. Menjadi tidak baku ketika kata atlet diganti menjadi atlet, pakai i. Yang keempat, pada hakikatnya ia orang yang baik. Yang benar, yang baku adalah hakikat pakai i. Nah, kalau kita menulis hakikat pakai e, itu menjadi kalimat tidak baku. Lalu yang terakhir, suasana ingar-bingar itu selalu menyelimutinya. Yang baku itu ingar. Kalau kita ganti ingar dengan hingar, maka kalimat tersebut menjadi kalimat tidak baku. Suatu kalimat dikatakan kalimat baku jika yang pertama tadi menggunakan kata baku, yang kedua jika menggunakan struktur bahasa Indonesia. Contoh yang pertama, rumah Budi berada di samping rumah Tono. Ini merupakan contoh kalimat baku. Nah, menjadi tidak baku ketika kalimat tersebut berubah, rumahnya Budi berada di samping rumah Tono. Rumahnya Budi ini merupakan struktur Jawa, struktur bahasa Jawa, struktur kalimat dalam bahasa Jawa, maaf. Nah, jadi misalnya kita pakai rumahnya Budi, nah itu kan berarti struktur bahasa Jawa. Nah, ini menjadi tidak baku kalau kita ganti kalimat tadi menjadi rumahnya Budi berada di samping rumah Tono. Lalu yang kedua, hari ini saya akan ke Kudus. Ini merupakan kalimat baku. Nah, menjadi tidak baku ketika kita ganti kalimat tersebut menjadi ini hari saya akan ke Kudus. Nah, ini hari ini merupakan struktur bahasa Belanda. Nah, yang benar dalam bahasa Indonesia itu harusnya hari ini. Suatu kalimat dinyatakan kalimat baku jika memiliki struktur lengkap, artinya ada subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang pertama sebagai contoh, ia pergi ke Semarang. Nah, ini merupakan kalimat baku, ada subjek, ada predikat, ada keterangannya. Lalu yang kedua, ia sedang makan malam. Ini juga merupakan kalimat baku karena ada subjek, ada predikatnya.
Selanjutnya, suatu kalimat dinyatakan kalimat yang baku ketika kalimat tersebut tidak ambigu. Nah, di sini saya memberikan contoh suatu kalimat yang ambigu. Karena dia ambigu, berarti dia bukan kalimat baku ya. Nah, mobil pegawai baru sedang diperbaiki di bengkel. Nah, kalimat tersebut itu tidak jelas ya arti atau maknanya, karena kita nggak tahu mobilnya yang baru atau pegawainya yang baru. Nah, ini termasuk contoh kalimat tidak baku karena dia merupakan mengandung makna yang ambigu. Suatu kalimat baku haruslah memiliki ejaan yang benar. Sebagai contoh, rumah ini tidak lagi dikontrakkan. Nah, ini harus memakai kata dikontrakkan dengan huruf K-nya double ya, dikontrakkan, bukan dikontrakan. Nah, kenapa kita pakai dikontrakkan? Karena karena kata dasarnya adalah dari kata kontrak, mendapat akhiran kan. Jadi kalimat ini menjadi kalimat baku jika menggunakan kata dikontrakkan dengan K-nya 2 atau double K ya. Lalu yang kedua, acara telah dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi. Nah, penulisan Presiden Jokowi ini harus menggunakan huruf kapital. Ketika suatu jabatan diikuti dengan nama orang, maka jabatan tersebut dan nama orang tersebut harus ditulis dengan huruf kapital. Tapi ketika jabatan itu tidak diikuti dengan nama orang, maka jabatan tersebut ditulis dengan huruf kecil. Yang terakhir, kalimat baku harus memiliki penalaran yang benar. Nah, di sini ada dua contoh kalimat. Nah, kalimat ini memiliki struktur subjek ada, predikat ada, objek ada. Nah, apakah kalimat ini termasuk kalimat baku meskipun dia sudah memiliki struktur yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, kuda makan rumput. Nah, kalimat ini memenuhi kaidah sebagai kalimat secara struktur. Nah, ada subjek itu kuda, predikat itu makan, objeknya rumput. Nah, selanjutnya kalimat ini juga memenuhi kaidah suatu kalimat dari segi makna atau penalaran tadi. Lalu contoh yang kedua, rumput makan kuda. Nah, kalimat ini secara struktur tadi benar ya, ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Akan tetapi dari segi makna dan penalarannya tidak sesuai karena tidak bisa dinalar. Rumput makan kuda kan impossible ya, atau tidak mungkin. Nah, maka kalimat ini dinyatakan kalimat tidak baku. Nah, yang baku adalah yang atas, kuda makan rumput. Jadi itu ya, jadi meskipun suatu kalimat memiliki struktur kaidah bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, kita tinjau dulu apakah maknanya itu atau penalarannya itu benar, masuk akal atau tidak. Nah, gitu. Oke, baik. Untuk materi tentang bahasa baku dan non baku hari ini saya cukupkan sekian. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan, nanti ada beberapa soal yang telah saya siapkan. Selamat mengerjakan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.